Berita terbaru hari ini. Berkas pemecatan Verdi Sambo akan dikirim ke Setnek. Polri menyatakan berkas pemecatan atas pemberhentian tidak hormat terhadap mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo masih dalam proses administrasi. Hal itu dilakukan pasca memori banding yang diajukan oleh Sambo ditolak. Iya, untuk administrasinya masih diproses, kata Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi wartawan di Mabes Polri Jakarta. Dia menjelaskan, proses administrasi akan dilakukan berjenjang. Menurut dia, hal itu akan diawali dari Biro Sumber Daya Manusia atau SDM Polri yang akan bersurat ke negara melalui Sekretariat Negara untuk mendapatkan salinan putusannya. Habis dari SDM nanti ditujukan ke Setnek. Setnek langsung dapat ke Kepres atau keputusan Presiden. Dan itu kita serahkan ke pelanggarnya, jelas Dedi. Polri memutuskan menolak sidang banding yang diajukan oleh Irjen Verdi Sambo terkait pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH atas kasus kematian Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat. Sidang ini digelar di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan pada 19 September 2022. Usai banding ditolak, dipastikan tidak ada tahapan lanjutan yang dapat dilakukan Verdi Sambo demi mempertahankan dan posisi keanggotaannya di Korps Bayangkara. Aturan pemberhentian seorang perwira tinggi dilakukan oleh Presiden tertuang dalam Kepres RI nomor 70 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 29.1. Berikut penjelasannya. 1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada jabatan dan kepangkatan Pati Bintang 2 ke atas atau yang termasuk dalam lingkup jabatan Eselon 1A dan 1B ditetapkan dengan keputusan Kapolri setelah dikonsultasikan dengan Presiden. Sementara, dalam poin 2 dijelaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada jabatan dan kepangkatan bintang 1 ke bawah, termasuk jabatan fungsional bintang 2 ke bawah, ditetapkan oleh Kapolri. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dalam lingkungan Polri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bunyi poin 3. Di lain sisi, pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak mengatakan melambatnya kasus pengungkapan pembunuhan berencana yang dilakukan Verdi Sambo karena Presiden Jokowi tidak mau berbuat sesuatu dan menyerahkannya semua ke Polri. Ia juga terus mengungkapkan keterangan-keterangan untuk membela keluarga kliennya yang dibunuh secara sadis. Namun, Kamarudin Simanjuntak mendadak meminta maaf kepada publik lantaran belum bisa menuntaskan kasus pembunuhan Brigadir J. Meski menurutnya telah berusaha maksimal dengan mengorbankan baik materi, pikiran, dan waktu, akan tetapi kasus ini masih jalan di tempat. Kamarudin menyampaikan hal tersebut seperti dilihat dari cuplikan video di TikTok @tobellyboy pada Minggu 18 September 2022. Tetapi sekarang ini sangat mengecewakan. Saya betul-betul minta maaf. Saya sudah berjuang dengan mengorbankan segalanya, baik pikiran, materi maupun waktu. Saya membiayai semua ini, tetapi bukan bermaksud mengungkit-ungkit itu, ujar Kamarudin. Dia mengaku sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi karena ayah Brigadir J, Samuel, juga sudah lelah untuk menuntaskan kasus tersebut. Kemarin, saat saya ke Jambi, beliau berpesan sudah cukup Pak, kami sudah capek Pak, kami mendengar aja capek, demikian juga masyarakat bilang kami hanya mengikuti saja, capek, apalagi Bapak yang melakukan, katanya, sambung dia. Meskipun begitu, ia mengaku tidak keberatan dengan hal tersebut. Justru, yang membuatnya kecewa ialah kinerja Polri yang menurutnya lambat. Sejak bulan Juli, proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J belum menemui titik terang. Kini,
kasus tersebut terancam valilut karena sudah 3 bulan kasus tersebut tidak masuk ke persidangan. Pada akhirnya seperti yang saya pikirkan, perkara ini akan menjadi valilut sudah terjadi, artinya sudah 3 bulan berturut-turut sejak Juli, Agustus, September. Perkara tidak terang-terang, padahal saya katakan dulu, kalau saya yang menjadi penyidik, setengah hari, saya garansi kasus selesai. Tidak sampai seminggu, 2 minggu, sampai ada tahap 2. Itu dengan kecerdasan saya, ujarnya. Oleh karena itu, ia pun mengatakan kinerja Polri sangat lambat. Menurutnya, seharusnya sudah ada 30-30 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun hingga hari ini, hanya ada 5 tersangka utama dan 6 tersangka obstruction of justice. Harusnya sudah banyak tersangka, minimal 35-30 tersangka. Sampai hari ini baru 5, ditambah dengan 7. Yang 7 itu pun juga salah satu dari 5 itu, yaitu tersangka obstruction of justice, paparnya. Menurutnya, kelambatan proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J ini tidak lepas dari sikap Presiden Joko Widodo yang menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada Polri. Menurutnya, Presiden tidak cukup hanya memberikan instruksi untuk membuka kasus ini seterang-terangnya, termasuk kepada publik. Tetapi, karena Presiden tidak mau berbuat sesuatu, maka pada akhirnya, kecuali hanya mengatakan 4 kali buka seterang-terangnya. Memang kita akui dia mengatakan itu 4 kali dalam 4 kali momen, ungkapnya. Presiden membiarkan Polri terjebak dalam lumpur itu. Akhirnya sampai dengan hari ini, mereka terjebak tidak bisa keluar, ujarnya. Diberitakan sebelumnya, kuasa hukum keluarga Nopriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, sempat memberikan sinyal bahwa pihaknya sudah lelah memperjuangkan keadilan untuk almarhum Brigadir J yang tewas dalam kasus pembunuhan yang menyeret nama Ferdi Sambo. Sontak saja, kabar tersebut langsung menimbulkan perhatian masyarakat. Oleh karena itu, Kamarudin langsung memberikan klarifikasi soal pernyataannya. Melalui podcast bersama aktivis Irma Huta Barat, Kamarudin menegaskan bukan pihaknya yang ingin menyudahi pengusutan kasus pembunuhan Brigadir J, melainkan ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, yang mengaku akan menyerah memperjuangkan keadilan untuk anaknya karena sudah lelah. Jadi, dari 5-6 surat kuasa yang kita dapat, yang sudah jalan, biarlah berjalan, tapi yang belum, tidak usah dijalankan, karena kami sudah lelah atau jenuh. Karena 1 surat kuasa saja, 1 laporan polisi saja, 3 bulan nggak tuntas. Toh, tidak membuat anak saya kembali, ujar Kamarudin. Keterangan itu kemungkinan dipandang berbeda oleh masyarakat, hingga dianggap memiliki arti pihak Brigadir J telah menyerah, memperjuangkan keadilan. Oleh sebab itu, Kamarudin menegaskan pihaknya tidak akan menyerah. Tetapi, langsung dibantah karena kita semua akan berjuang menurut Ida Rosti atau Ibu Brigadir J, Sela Irma. Tetapi, wanita-wanita pemberani bilang kita harus jalan, sebab wanita-wanita ini berjuang dengan tulus, tidak pakai logika, tetapi pakai hati, ucap Kamarudin. Karena dukungan inilah yang pada akhirnya membuat ayah Brigadir J kembali memiliki semangat dalam memperjuangkan keadilan untuk anaknya. Jadi bukan saya yang menyerah, tetapi ada keinginan orang tua klien yang menyatakan, "Sudahlah, toh 1 kasus ini 3 bulan saja tidak tuntas. Ini seperti menyandera kepolisian," ujar Kamarudin menirukan perkataan ayah Brigadir J. Kalau saya, semangatnya masih berapi-api. Tetapi orang tua, ayah dari almarhum, sempat mengatakan sudah jenuh, tegas Kamarudin. Bagaimana menurut pendapat Anda?